Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan hanya mampu mendulang sebiji poin ketika menghadapi Cremonese dalam laga lanjutan Serie A, Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Mereka bermain seri tanpa gol. Hasil yang membuat Milan semakin tertinggal dari Napoli di papan klasemen sementara. Mereka sekarang terpaut 8 poin dari sang pemuncak. Bicara soal laga melawan Cremonese, pelatih Stefano Pioli mengaku kecewa. Dia juga mengakui kalau tim tampil buruk di pertandingan tersebut, khususnya babak kedua. Babak pertama kami bagus, tapi di babak kedua kami tidak bermain sesuai standar. Seharusnya kami bisa lebih baik, kata Pioli. Kami tidak mampu menciptakan situasi menyerang yang bagus. Sedangkan lawan tampil dengan fokus menutup pertahanan, tegasnya dikutip Football Italia. Pioli lebih jauh juga menjelaskan, Milan bahkan kesulitan ketika melakukan duel 1 lawan 1 dengan pemain lawan. Meski mampu menekan, tapi mereka menjadi bingung karena tidak menemukan lagi celah untuk membuat passing, atau menciptakan peluang. Tak lupa Pioli juga mengkritik tim yang dianggap lebih mengandalkan kemampuan individu di laga tersebut. Padahal, menurutnya permainan kolektif akan lebih efektif menghadapi lawan yang bermain defensif seperti Cremonese. Adalah kesalahan ketika selalu fokus dengan individu. Kami harus melakukan sebagai tim. Ketika tidak dilakukan, maka kami tidak mendapat hasil sesuai harapan, tegasnya. Stefano Pioli berharap Zlatan Ibrahimovic bisa perkuat AC Milan saat hadapi Tottenham Hotspur. Sang striker veteran sebelumnya tidak didaftarkan untuk babak penyisihan grup Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Zlatan Ibrahimovic telah menepi pada sepanjang musim ini. Dia belum bisa bermain barang semenit pun di musim ini imbas dari cedera ligamen lutut pada akhir musim lalu. Pada akhir Mei lalu, bintang asal Swedia itu pun menjalani operasi lutut untuk mengatasi cederanya. Setelah itu, dia fokus melakukan proses penyembuhannya dan diperkirakan bakal absen selama 6 bulan. Hal tersebut pun membuat Ibrahimovic tidak didaftarkan dalam skuad AC Milan untuk fase grup Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun, Pioli berharap sang pemain dapat kembali ketika menghadapi babak 16 besar Liga Champions, dengan Tottenham Hotspur akan menjadi lawan mereka. Kami semua berharap Zlatan dapat kembali bersama kami sesegera mungkin. Pemulihannya berjalan dengan baik dan kami akan melihat keadaannya pada Februari, kata Pioli dikutip Football Italia, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Walau demikian, Pioli tidak mau tergesa-gesa. Apalagi masih banyak waktu tersisa, sebelum bertemu Tottenham. Kini, dia akan memusatkan fokus ke ajang Liga Italia terlebih dahulu. Di Liga Champions, momen yang paling penting adalah ketika kami berada di pertandingannya. Masih banyak waktu tersisa, jadi kami akan fokus kepada pertandingan selanjutnya, ujarnya. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions rencananya akan digelar di San Siro pada Februari tahun 2023. Sedangkan leg kedua di markas Tottenham dijadwalkan pada Maret tahun 2023. Olivier Giroud jadi pahlawan sekaligus pesakitan saat AC Milan menang atas Spezia di pekan ke-13 Liga Italia, Minggu tanggal 6 November tahun 2022, dini hari WIB. Olivier Giroud menjadi pahlawan berkat golnya di menit 89, membuat Milan menang dengan skor 2-1 atas Spezia. Sayang, Giroud langsung mendapat kartu merah usai berselebrasi dengan membuka jersinya. Begitu emosionalnya Olivier Giroud usai mencetak gol kemenangan itu, pemain asal Prancis tersebut membuka bajunya yang berujung dengan hadiah kartu kuning kedua dari wasit. Giroud angkat bicara soal kartu merah yang diterimanya dalam laga Milan vs Spezia. Penyerang Prancis tersebut mengaku dirinya kepalang gembira setelah sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Saya kesulitan untuk menjawab sekarang karena saya kesal dengan diri sendiri. Saya merasa lebih baik dalam 1 jam atau lebih, kata Giroud, dilansir dari Football Italia. Saya marah pada diri sendiri, tapi saya juga berusaha untuk tenang. Saya melakukan tugas saya. Saya memasukkan bola ke dalam gawang, sambungnya.
Adapun, kemenangan ini membikin AC Milan terus menempel ketat Napoli di puncak klasemen. Milan mengekor di peringkat kedua 29 poin, terpaut 6 angka dari Napoli. Ismail Benacer terus membuktikan dirinya menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah AC Milan. Namun masa depan sang pemain belakangan ini tengah menjadi spekulasi lantaran kontraknya di San Siro tinggal menyisakan 1,5 tahun lagi. Sepanjang musim 2022-23 ini, Ismail Benacer tercatat tak pernah sekalipun absen membela AC Milan pada kompetisi Serie A maupun Liga Champions. Pemain asal Aljazair itu mampu menjadi sosok kunci bagi pasukan Stefano Pioli, dengan memegang peranan krusial di posisinya sebagai gelandang bertahan. Akan tetapi masa depan Benacer sekarang ini tengah menjadi tanda tanya lantaran kontraknya di Milan bakal habis di musim panas 2024. Benacer pun lalu juga santer dikaitkan dengan sejumlah klub besar Premier League dan mau tak mau AC Milan harus membuka negosiasi kontrak baru dengan si pemain. Seperti diberitakan oleh Calcio Mercato, Milan disebut akan segera membuka negosiasi kontrak baru dengan perwakilan dari Benacer. Rossoneri dikabarkan akan membahas kontrak anyar sang gelandang saat gelaran Piala Dunia 2022, yang berlangsung antara akhir November hingga Desember mendatang. Kontrak baru Benacer ini nantinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik anyar Milan yaitu Ger Richardinale. Bos Redbird itu akan diuji, apakah dirinya berkenan untuk menyanggupi permintaan gaji Benacer yang menuntut angka 4 juta euro, rp 62,2 miliar, per musim di kontrak barunya. Kalau sampai negosiasi kontrak baru ini nantinya tidak menemui titik temu, maka deja vu Milan akan kehilangan sosok gelandang hebat secara cuma-cuma bisa terulang lagi. Dalam 2 musim terakhir, Milan tercatat kehilangan Hakan Calhanoglu, Inter Milan, serta Frank Kessie, Barcelona. Kedua gelandang tersebut pergi secara gratis lantaran Milan enggan menyanggupi tuntutan gaji tinggi masing-masing pemain. Semenjak gantikan peran Marco Giampaolo di kursi kepelatihan AC Milan pada Oktober tahun 2019 lalu, Stefano Pioli secara perlahan mampu membangkitkan performa dari Rossoneri. Tak hanya bisa membawa tim asuhannya konsistensi masuk ke Liga Champions, dirinya juga mampu mengakhiri puasa gelar Scudetto usai memenangkannya pada musim 2021-22 lalu. Berhasil membawa Milan kembali ke puncak kesuksesan, pihak klub merasa puas dengan kinerja dari Pioli. Dengan hal itu, Football Italia pun melaporkan apabila Rossoneri tengah mempersiapkan kontrak baru untuknya. Seperti diketahui, masa depan Pioli sebelumnya masih abu-abu usai kontraknya bakal habis di akhir musim 2022-23 mendatang. Setelah sempat banyak rumor yang beredar, nampaknya Pioli telah menemukan jawabannya yaitu terus bertahan di San Siro, ketika pihak klub bersedia dalam memberikan 1 tahun perpanjangan kontrak sampai 2024. Kondisi Milan yang kini masih terus masuk ke dalam persaingan gelar juara Liga Italia, bisa saja membuatnya nanti akan lebih mendapatkan tawaran jangka panjang, mengingat Pioli juga berencana untuk membangun kembali skuad Rossoneri. Pencarian Liverpool akan sosok gelandang belum berakhir, kali ini mereka kembali melirik Tonali. Liverpool masih mencari tambahan untuk memperkuat lini tengah mereka, yang kehilangan banyak pemain pada musim 2022-2023 ini. Opsi yang kembali dipikirkan oleh Jurgen Klopp adalah gelandang asal Italia milik AC Milan, Sandro Tonali, berusia 22 tahun. Kabarnya The Reds sangat serius untuk bisa membawa Tonali ke Anfield. Bahkan, mereka siap mengajukan pemain untuk diberikan kepada Milan. Pemain yang akan dikorbankan oleh Klopp adalah Naby Keita. Kebetulan gelandang asal Guinea itu terus-menerus diparkir pada musim ini. Berbagai cedera sempat dialami oleh Keita, dan yang bersangkutan pun enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis pada tahun depan. Express menyebutkan bahwa nama Keita sudah masuk dalam proposal pengajuan Liverpool kepada Milan, untuk bisa menggait Tonali. Laporan di Italia pun menyebut sebenarnya Milan sudah memonitor kondisi Keita, dan mengambil ancang-ancang untuk merekrut Keita secara gratis tahun depan. Telah mencatatkan 96 penampilan bersama Rossoneri, Tonali masih memiliki kontrak hingga 2026-27. Dana sebesar 40 juta pound harus disiapkan Liverpool jika mau memaksa Milan melepas Tonali.
head.